Wal maqalatu saminatu wal isrun. Maqalah yang ke-28. Mari kita lihat maqalah yang ke-28. An Saleh Al-Marqadi. Ini nama orang ya, Saleh Al-Marqadi. Nama seorang yang mengungkapkan cerita ini. Yaitu dia menjelaskan ceritanya adalah annahu marra bi ba'di diyar. Melewati sebuah perkampungan. Lalu dia berkata kepada perkampungan itu udah nggak ada manusianya, hanya puing-puing saja, kira-kira begitu ya. Tidak dijelaskan secara terinci di mana perkampungannya, pokoknya dia melewati sebuah perkampungan. Kemudian dia berkata kepada ya puing-puing itu kan, karena memang nggak ada orangnya. Apa perkataannya? Ya diyar aina ahluk. Wahai kampung, di mana penghunimu? Mana nih orang-orang al-awwalun yang menempati perkampungan ini, mana orangnya? Ya. Mana orang-orangnya nih yang menempati rumah ini? Wa aina umaruk? Di mana orang yang meramaikan rumah ini, mana? Al-madun yang dahulu. Wa aina sukanuk al-aqdamun? Di mana orang-orang yang tinggal di sini yang terdahulu? Fahatam bihatipun, maka terdengarlah suara tanpa ada orangnya. Ya, jadi suaranya ada tapi tidak ada orangnya. Nih, aneh kan? Ya, aneh. Ya, ada suara tapi tidak ada orangnya. Ya, in qatat asaruhum, hilang tanda-tanda mereka nggak ada. Wa baliyat aifaniyat, hancur tahta sarab, di bawah tanah itu hancur. Adsamuhum, jasad-jasad mereka. Jadi jasadnya udah hancur, mungkin karena sudah lama sudah tidak ditempatin. Jadi kampung sunyi lah ya. Kampung sunyi yang sudah bahla ratusan tahun atau abad, wallahu alam, tidak dijelaskan secara terinci ya. Lalu dia melihat di bawah tanah itu adsamu, jasadnya, babagiat ambalam qalaid, jasadnya terbelenggu dengan leher-lehernya. Aneh nih. Jadi anehnya ya, atwaqan fi a'naqihim. Jadi lehernya itu terbelenggu. Di bawah tanah ada jasad-jasad mereka yang lehernya terbelenggu terantai gitu ya lehernya. Nah, ini memang aneh, ini makalah yang ke-28 tidak dijelaskan apa maksudnya. Ini kalau di dalam tafsir kan kita bisa melihat ada tafsirnya, penjelasan. Ini nggak ada, ini hanya menjelaskan Saleh Marqadi ini melewati sebuah kampungnya sunyi ya, nggak ada suara orang. Di mana ya beliau berkata-kata, beliau ngomong, nggak ada manusia, hanya dengar suara-suara, mungkin jeritan atau apa, mungkin karena sudah lama nggak ditempatin. Nah, ketika dia terus jalan, hancur bangunan, di bawah tanah itu ada leher-leher yang terbelenggu. Apa itu? Wallahu a'lam. Hanya ceritanya segitu aja. Ya, tidak jelas apa maksud cerita ini. Mungkin ini menggambarkan bahwa jasad ini runtuh. Ya, jasad ini runtuh. Jasad ini panah. Kita itu ya kan, ijamat tanu Adam in qata amalu ila min salasin. Apabila manusia wafat itu amalnya sudah terputus. Kenapa disebut terputus? Karena dia sudah, ruhnya berpisah dengan jasad, sudah tidak bisa beramal lagi. Kecuali 3 hal ini terus mengalir pahalanya walaupun orang ini sudah meninggal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh mendoakan. Makanya jadilah 3 hal ini, maka kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Ya, memiliki 3 ini, memiliki sedekah jariyah, memiliki anak yang saleh dan soleha. Nanti kalau kamu nikah, jadi istri yang soleha, melahirkan anak-anak yang saleh dan soleha. Lalu apa lagi? Ya, yang mendoakan kita. Ya, ilmu yang bermanfaat. Ilmu manfaat itu bukan masalah banyaknya ilmu, tapi ilmu yang diajarkan, ya lalu diamalkan, diajarkan, diamalkan, diajar, diamalkan. Makanya
indahnya menjadi seorang guru, seorang ustadz, seorang kiai, seorang dosen. Kenapa? Karena ilmunya itu terus mengalir, ya kan? Dia mengajarkan ilmu ke muridnya, ke santrinya, ke jamaahnya, lalu jamaahnya, santrinya, muridnya mengajarkan lagi berikutnya dari generasi ke generasi dan generasi. Itu yang disebut dengan ilmu yuntabe, ilmu yang bermanfaat. Maka 3 hal ini amalan cerdas. Ya, amalan cerdas itu amal kita sudah jadi tanah, ya, tapi terus mendapatkan cucuran pahala. Ya, lakukan itu insya Allah. Niat dari sekarang Allah akan berikan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, ini makalah ini.